Plat G itu adalah DNA Yahudi Askenazi, bukan DNA-nya bangsa Arab sekalipun, bahkan bukan DNA-nya bangsa Arab. Bagaimana mungkin plat G disebut mengaku diri sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu tidak masuk akal. Jadi mustahil, mustahilnya kalau mereka adalah Kanjeng Nabi. Keturunannya Kanjeng Nabi, alias bullshit. Satu hal yang mungkin perlu saya ingatkan kembali, salah satu syarat untuk menjadi anggota PWI-LS adalah tidak percaya lagi kepada keturunan Ba'alawi Yaman atau yang dikenal Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat moral. Syarat moral, kepercayaan, keyakinan, ideologi menjadi anggota PWI-LS. Tidak boleh lagi percaya bahwa para Habib keturunan Ba'alawi Yaman itu adalah dzurriyyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini tidak lupa disampaikan ya kepada anggota PWI-LS Kembaran. Tidak lupa kan? Ya. Enggak apa-apa yang panjenengan yang masih percaya bahwa para Habib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad. Enggak apa-apa, tapi jangan dulu bergabung dengan PWI-LS. Nanti tabrakan dengan teman-temannya di dalam. Nah, mengapa anggota PWI-LS, pengurus PWI-LS tidak boleh lagi percaya bahwa keturunan imigran keparat dari Yaman ini adalah dzurriyyah Nabi? Saya kira banyak sekali argumentasinya, jawabannya baik dari sisi sejarah, dari sisi nasab, dari sisi biologi DNA. Tidak ada yang mendukung satupun. Saya kira semuanya sudah mendengar ini ya. Tidak perlu dijelaskan lagi ya. Bahwa apa yang di sebelah kanan nanti mendengar tentang bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Sudah pernah bawa atau baru saja? Baru ya. Oke, kalau baru malah kebenaran. Jadi cuman saya tidak akan membahas itu secara detail. Dari sisi ilmu nasab, panjenengan bisa membaca kitabnya atau tesisnya Kiai Muhyiddin Utsman Banten yang sudah sangat populer. Dari sisi sejarah juga begitu. Tadi sudah disinggung sedikit oleh teman kita dari PWI-LS Kembaran. Dari sisi DNA, tes DNA, nah ini bisa dibuktikan kalau ini oleh siapapun. DNA dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada database di seluruh pencatat nasab di negara Islam memiliki DNA dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut J1, kodenya J1. Kalau panjenengan tes DNA, walaupun orang Sirau, kemudian hasilnya kok J1, berarti panjenengan dipastikan dzurriyyah Bani Hasyim, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun irungnya pesek sekalipun gitu. Karena para wali songo itu kan dulu dzurriyyahnya banyak banget. Dan banyak sekali putra-putra Nusantara sudah DNA dan ternyata DNA-nya adalah J1. Termasuk di antaranya adalah Gus Abbas Buntet Cirebon yang tidak lain adalah Ketua Umum PWI-LS Pusat. Tetapi para Ba'alawi Yaman ini yang sering diciumi tangannya oleh panjenengan dulu dulu itu nantek beli ngambungi wolak-walik. Ternyata DNA-nya G atau plat G semuanya. Nah, plat G itu adalah DNA Yahudi Askenazi, bukan DNA-nya bangsa Arab sekalipun.
Bahkan bukan DNA-nya bangsa Arab. Bagaimana mungkin pelagi disebut mengaku diri sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu tidak masuk akal. Jadi mustahil, mustahilnya kalau mereka adalah Kanjeng Nabi. Keturunannya Kanjeng Nabi, alias bullshit, bohong itu. Kalau panjenengan tidak percaya, boleh. Saya pernah nantang jajaran Forkompimda Banyumas beberapa waktu lalu, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Kalau panjenengan tidak percaya, kumpulkan pengurus Habib di Indonesia di Banyumas ini, suruh tes DNA semuanya, pentolan-pentolannya ini. Ada pengurusnya itu, nggak usah semua lah, pokoknya pentolan 10 orang, pasti tidak akan berani mereka. Kenapa? Karena udah tahu hasilnya tidak mungkin J1 gitu, hasilnya tidak mungkin J1, tidak mau. Mereka sudah tahu sebenarnya bahwa mereka itu bukan duriannya Kanjeng Nabi, udah tahu, udah lama tahu, tapi mereka tetap mengaku itu ya sekarang bangsa Yahudi ya begitu itu. Makanya apalagi nglomboni panjenengan, apalagi nglomboni panjenengan, nglomboni Kanjeng Nabi kepenak baik gitu. Nglomboni panjenengan jaluk wedhus, dawir, jaluk duit jarang go holas, sebelum go ewes-ewes manjat nganahe. Pakayun kae ndi mbok ngendi kae. Bukti fakta kayak Bang Baturaten kae. Gus Hasan kae juga bisa nggo bukti kayak testimoni. Cok Mbak Dirim ya. Mbak Dirim dawir jaluk duit mung kiai, jebule nggo orang genah. Terus pokoknya gue orang genah itu banyak begitu kayak gitu ngaku putune Kanjeng Nabi. Orang mungkin saya kenalan dengan salah satu janda Kabib Yaman kemarin ini, wong pribumi wong Jawa di bojo nang Kabib wong Tegal urip sih wong. Beberapa yang lalu teleponan karena untuk testimoni di YouTube saya. 8 tahun dia menjadi istrinya Habib, 2 anak loro. Selama 8 tahun urung tahu ngerti sembayangnya 14. Wali. Saya ngomongin orang percaya Pak Kiai Wadil hadirkan ini tak undang sini. Surip. Selama 8 tahun juga dia tidak pernah melihat Kabib itu mandi junub ngertes kelon karo dheweke. Was beres rampung ya cobaan metu ndawir ya. Ora junub benar. Ada orangnya masih hidup. Dan itu bukan hanya 1-2 orang yang ngomong begitu. Saya dimasukkan di grup korban Kabib kurang ajar ini. Isinya janda-janda wong Jawa sing di serat-serat meteng tinggal lunga bane gitu. Nah, kayak gitu pokoknya penjajah kurang ajar ini mereka itu. Orang Yahudi keparat ngaku putune Kanjeng Nabi. Ada luar biasa ya. Kalau diceritakan model begini-gini terus-terusan suwe-suwe emosi ini dan munggah itu. Bajingan kurang ajar sih ya. Ngaku putune Kanjeng Nabi kok gelawikan gitu. Gelawikan itu. Makanya salah satu visi misi mengapa PWLS ini didirikan oleh Gus Abbas, mengapa kita bergabung dengan PWLS ini, salah satu tujuannya adalah satu, demi menjaga kesucian, harkat dan martabat keluarga besar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak dirusak oleh kelompok kurang ajar ini. Ngaku padahal keturunan imigran kurang ajar dari Yaman, ngaku putune Kanjeng Nabi, mencemari keluarga besar kesucian durai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 abad Pak di sini, 1 abad nggak pere-pere nih. Kanjeng Nabi cara wong Ciraos gelotakan gitu. Kesucian keluarga besar Kanjeng Nabi gelotakan, kurang ajar, ngaku putune Kanjeng Nabi, gawa-gawa Kanjeng Nabi, gawa-gawa agama, gawa-gawa sholawat, ngerampok, dawir, apa sing ora atas nama agama.
Sing dodolan jimatan suara dihitung karo padahal gawene nang Tambak Sari ditulis jadi gawat Quran Mekah. Kayak gitu-gitu masalah. Semua orang yang pernah hidup di dunia santri, pesantren, para kiai pasti pernah mengalami dan menemukan peristiwa ini. Panjenengan kok keton sugih sering mengpondok konangan Habib ya niat bae nggo persan, niat bae nggo dawiran. Sampai kapan dawir sebelum panjenengan menolak dan melawan akan terus sampai panjenengan habis-habisan saya panjenengan melarat sekalipun. Setelah melarat baru ditinggal dan tidak akan pernah menyampaikan bela sungkawa, tidak akan pernah menyesal dan lain sebagainya. Tinggal los. Ya. Karena memang menjajah ya kayak gitu. Akan mencari induk semang yang lain. Satu, yang kedua tujuan lain dari didirikannya PWS adalah demi menjaga harkat dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa dan negara ini, agar tidak lagi diinjak-injak oleh mereka, tidak lagi dihinakan oleh keturunan imigran Yaman ini. Mereka keturunan imigran pengungsi tidak diundang yang dibawa masuk oleh penjajah Belanda dulu ke Indonesia, tapi ngaku memiliki bangsa dan negara ini. Katanya tanah Jawa ini miliknya orang Tarim Yaman. Kan cangkem kurang ajar kan begitu kan? Lah ya, bangsa dan negara ini katanya milik Wali Tarim, milik Aulia Tarim. Merah Putih katanya atas inisiatif mereka. Pangeran Diponegoro baik Gus Aung katanya keturunannya orang Yaman. Kan kurang ajar. Lah ya. Maka kalau tidak kita lawan, kalau tidak kita hentikan ini, negara yang akan menjadi korban, betul panjenengan tadi. Negara yang akan menjadi taruhan. Negara akan semua diaku oleh mereka. Katanya tanggal 17 Agustus, katanya juga yang mengusulkan orang Yaman. Bendera merah putih katanya ngusulin orang Yaman. Negara kita katanya milik orang Yaman. Loh. Tapi orang Yaman soalnya pahlawan kita semua diklaim sebagai keturunannya orang Yaman. Apa tuh? Penjajah itu dalam rangka mendowngrade mental kita semua, panjenengan semua. Kowe keturunan cecunguk kabeh. Intinya kan begitu. Semua pahlawan bangsa ini itu berdiri atas dasar keturunan orang Yaman yang berjuang. Kowe iki cecunguk kayak mal tornyong. Intinya begitu loh. Sejarah kita diklaim katanya juga sejarah milik orang Yaman. Sejarah NU dari sing gawe mbae wong Yaman, wong Pekalongan gawe. Ngerti wong Pekalongan gawe? Nah, iya, itu fakta, videonya ada, sejarah di buku juga ada. Katanya Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU itu atas dawuhe mbae wong Yaman sing nang Pekalongan kae. Kurang tempiling kok gitu. Lah ya, intinya apa kok wong NU aja macam-macam karo Habib, intinya kan begitu. Sing gawe NU sing ngedekne mbae nyong Habib Yaman. Kayak malu kan wong NU, malu kalau nyong kiye NU. Tempiling bae lah. Tempiling banget. Jere Mbah Hasyim Asy'ari sambil jemuah kliwon pokoknya selapan sekali ya ngaji mau Pekalongan. Tidak ada sejarahnya Mbah Hasyim Asy'ari pernah ngaji di Pekalongan. Ya, wong Pekalongan gue Gus Muson kenal dekat beliau, pernah dulu sih pernah menjadi muhibin berat. Pak Kiai Fadil pernah lah. Nah iya, bayangin coba itu dalam rangka nanggangi NU kayak macam-macam NU sih nggak bikin mbahku gemie kayak malu taruh nyong ambungi tangan kerubat gue jaluki duitnya dan lain sebagainya. Betapa banyak aparat negara baik sipil maupun militer yang harus sowan ke Pekalongan untuk sebuah kepentingan. Ya, betapa banyak yang harus manut dengan Pekalongan karena sudah dicekokin dulu itu.
Disebut negara ki miliki keturunan wong Yaman sing merdeka ki wong Yaman dan lain sebagainya. Itu fakta, itulah penjajahan yang luar biasa sadis, kejam, tapi efektif, efisien, tanpa harus mengeluarkan peluru, tanpa harus mengeluarkan bom, tapi seluruh pejabat aparat panjenengan manut karo mereka, tunduk karo mereka, tanpa harus perang. Soalnya dawiran toko kabehan semua coba. Bayangin, siapa sih ketika itu yang tidak manut dengan wong Pekalongan itu? Siapa yang kita nyembah? Orang aja mending panjenengan lo nyembah ping kayaknya pejabat tinggi, pejabat negara kita nyembah. Nggih, Mbak? Leres nggih? Siapa? Coba bayangin, ngeri sekali kan? Woi, hanya dengan satu orang aja udah bisa menundukkan negara ini. Tolong itu jabatan ini, orang ini ditunjuk oleh dia, orangnya itu sudah banyak sekali. Satu itu ya. Kemudian dalam rangka menjaga harkat dan martabat para kiai kita, para ulama kita, dalam rangka menjabat kita menjaga marwah kita warga pribumi. Ulama kita sangat direndahkan oleh mereka, Bapak semuanya. Sangat direndahkan, sangat dihina oleh mereka. Apa anak Habib gelem ngambung kiai, tangannya kiai? Nah, apa? Walaupun bocah ya. Tembiling, ngerti kita tembiling tak? Ngerti kita Habib kurang ajar kiai kita tembiling gitu. Mereka punya ajaran satu Habib goblok lebih mulia dibanding 70 ulama yang alim sekali. Itu ajaran itu, bukan lomboan. Artinya mereka semua mengakui, memegang itu. Mulanya kalau kiai-kiai Nusantara uli ngenyek, uli merendahkan, poret-poretnya kan pernah punya memegangnya ajaran itu. Aja mending panjenengan panjenengan mungkinnya 70 kali 1000, 70.000 di bawah dalam makannya mereka. Kiai sealim sekalipun bagi mereka dianggap tidak lebih mulia dibanding satu Habib lengop sekarang Sirawi. Kurang ajar, penghinaan yang luar biasa kan? Penghinaan yang luar biasa. Makanya kalau ada hari ini masih ada panjenengan masih setuju dengan Habib itu, masih menghormati, masih mencium tangan, sama aja panjenengan setuju dengan doktrin satu Habib lengop lebih mulia dibanding 70 ulama yang alim sekali. Sama aja panjenengan sedang menginjak-injak ulama kita sendiri. Bukankah begitu? Ya, setuju? Makanya menjadi anggota baik wajib tidak boleh percaya bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tidak boleh lagi mengikuti Habib. Satu Habib goblok dianggap mereka mengatakan lebih mulia dibanding 70 ulama yang alim sekalipun. Contoh, berarti satu Habib lengop dianggap masih lebih mulia dibanding 70 Mbah Hasyim As'ari. Masih lebih mulia daripada 70 Mbah Wahab Hasbullah. Dan seterusnya. Kan begitu kalau diterjemahkan. Artinya 70 Mbah Hasyim As'ari pun dianggap bagi mereka tidak apa-apa. Nah, ini kan kalau panjenengan masih ikuti mereka berarti panjenengan sedang menghinakan Mbah Hasyim As'ari, sedang menghinakan Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Khalil Bisri dan seterusnya kiai ulama Nusantara yang alim sekali. Maknanya kan begitu. Ya, kayak gini masa mau didiamkan? Mau dibiarkan saja? Ya, ya setidaknya marilah kita kasih tahu masyarakat. Dah, hentikan, nggak usah menghormati lagi ke mereka, nggak usah mundangi lagi mereka, ulama-ulama kita masih banyak. Ngapain aja modal sorban, aku sih bisa yang sorban panjang putih-putih udeng-udengan kabeh wong bisa mbok. Minyak wangi ini sing kondel. Beli mlaku sing alon ku sing gampang gitu tuh. Lah ya. Masyaallah. Maka mari khususnya teman-teman di Kemeranjen bareng-bareng kita semangat dalam rangka berjuang. Ini perjuangan yang sangat besar, perjuangan luar biasa, perjuangan membela Kanjeng Nabi, membela bangsa dan negara, membela ulama-ulama kita semua, bukan mere-mere, dan membela seluruh warga negara bangsa kita. Anak putri panjenengan Nun Sewu, kalau ini tidak ada PBI hari ini tidak muncul, mungkin sudah menjadi hambanya Habib semua.
10-20 tahun di kedibannya mereka semua. Panjenengan pasti tahu itu ketika ada konser selawat ya. Ada konser selawat benderanya gede-gede banget. Benderanya siapa itu? Benderanya kabur kurang ajar kepala dulu siapa sih? Singgo di rong 3 meter, pirang meter layut bendera. Itu penjajahan yang tidak disadari, seolah-olah tokoh di masyarakat itu Habib mereka. Mengapa bukan baliho bendera nih Pangeran Diponegoro, Mbak Hasyim Asnawi dan tokoh-tokoh kita? Kalau bendera Habib keparat kurang ajar, jangan disepelekan itu Pak. Itu penjajahan diam-diam kepada anak kecil, didoktrin sejak dini mulai konser selawat. Dicekoki pikiran seolah-olah bahwa tokoh kita itu adalah tokoh-tokoh bangsa ini mereka, padahal tidak. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada aparat kepolisian baik TNI Polri. Terima kasih atas kehadirannya panjenengan. Yang ngomong begini ini, yang seharusnya ngomong begini mestinya pejabat aparatnya. Ya, dalam rangka bagaimana menjaga marwah bangsa dan negara, marwah merah putih, marwah para pahlawan, kita mestinya kan aparat negara yang berusaha mestinya adalah aparat kita yang digaji oleh negara. Digaji negara kan untuk menjadi benteng negara kan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, mestinya makanya harus terima kasih TNI Polri itu harus terima kasih dengan PWLS yang tidak digaji oleh negara tapi sanggup insya Allah berjuang demi bangsa dan negara, merelakan jiwa dan negara, rela mati syahid demi bangsa dan negara. Siap? Karena kita yakin, kita percaya bahwa gugur di dalam membela bangsa dan negara adalah gugur di dalam menjalani jihad fisabilillah. Itulah ajaran dari Mbah Hasyim Asnawi yang disebut hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Gugur di dalam ketika mewujudkan cinta kita kepada bangsa dan negara adalah gugur membela agama, gugur dalam keimanan. Insya Allah mati syahid Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing ngomong iki kudune polisi karo tentara yang menggemborkan cinta tanah air, yang menggemborkan NKRI harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Tapi nggak apa, kita harus bantu aparat kita bantu TNI Polri di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Gera Minggir, Gera Minggir, Gera Minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.